نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. ولذلك قال تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال أيضا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال أيضا: الصلاة معراج المؤمنين. قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. قال: رب اشرح لي صدري. Amin Bu. Pak, amin Pak. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli yafqahu qawli. Amin ya rabbal wal makna wallahu a'lamu bi muradihi bidzalik. Sebenarnya rada kurang nyaman nih ngomong bari berdiri ini. Berarti ketahuan orang sini nggak ada yang pada punya bangku. Ayo, kalau ada mah dari tadi, atau saya udah duduk di bangku ini. Ada yang punya, ada. Saya doain urusannya beres semua. Saya doain rezekinya banyak. Karena malam ini tuftahu lai apa tuftahu abu-abu sama. Malam ini pintu-pintu langitnya Allah buka. Dan juga pintu-pintu rahmat Allah malam ini Allah buka. Jadi kalau pengen saya doain yang malam ini urusannya berkah, beres, bawain bangku ke sini. Yuk, sampai duluan. Ada yang punya? Ayo dijengkok juga apa-apa dah. Agak nyaman duduknya. Udah kita apa itu. Aduh, Masya Allah. Udah, kayak tukang jagung dah. Biarin, yang penting mas saya duduk. Udah. Alhamdulillah, di belakang gitu ya. Alhamdulillah, siapa namanya tadi yang kasih bangku ini. Mudah-mudahan Mas Mul bininya jadi yang solehah, amin. Anaknya jadi anak yang membanggakan bapaknya, amin. Bisa nolongin bapaknya dunia dan akhirat. Yang lain gak ngasih bangku nyengir. Terus sampai mana tadi? Sampai bangku. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam ini berkah wasilah daripada nikmat yang Allah berikan. Pertama, saya mengucapkan salam hormat wabil khusus kepada para guru, para alimil ulama, para asatid wal asatidah, para hujaj wal hujajah, tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus guru kita Al-Ustadz Antoni yang baru saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran indah terdengar di kuping kita. Dan juga yang saya hormati guru kita Al-Ustadzah, siapa namanya? Masa gak kenal? Ningsi. Beliau adalah teman sekolah SD saya. Oh ya
kan? Bisa jadi mantan pacar saya dulunya. Coba tanya dah. Masuk. Masuk. Biar semangat. Betul. Guru kita ini mah, kalau guru kita semangat, ngajarin anak kita juga semangat, betul. Iya, kita doain guru kita. Mudah-mudahan guru-guru kita panjang umur, barokah rezekinya, barokah ilmunya. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang diberikan kepada anak-anak kita dijadikan ilmu yang manfaat. Amin. Kan guru mah bu, Pak, kalau seorang guru ngaji meninggal dunia, biasanya lama dapat penggantinya, betul kagak? Betul. Kerasa di saya. Dulu almarhum almarhumlah abah saya dari tahun 60 duduk di pondok pesantren mengajarkan murid-muridnya. Meninggal tahun 2000, saya lupa, 18 kalau tidak salah. Nah, pengajar penerusnya itu sulit sampai sekarang, Bu. Tapi alhamdulillah pesantren mah ada, pengajian ada, malam Jumat bapak-bapak, hari Senin pagi ibu-ibu, siang malam anak-anak, ada santri mah 2-3 orang buat nemenin. Maka kita doakan guru kita panjang umurnya, amin ya robbal alamin. Dan juga yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, yang muda, yang tua, yang jomblo, yang janda, adik-adik. Nih recehan biasanya rame aja recehan Maya, ditaruh di atas berisik, ditaruh di bawah kantong bawah berisik. Ya, kita doakan semuanya barokah, amin. Dan juga tim hadroh ini luar biasa, tim pendatang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan barokah hadrohnya, banyak yang panggil dan juga enteng jodohnya yang belum kawin. Jangan salah Bu, kalau nyari jodoh mantu itu udah jelas tim hadroh, jelas dia mah. Kenapa? Anak kita bisa dilindungi oleh dia. Lihat pegang tangannya udah pernah kapalan. Betul kagak? Iya, satu itu udah jelas bisa ngelindungin anak kita. Apalagi rezeki mah ya. Banyak panggilan bulan Rajab, bulan Maulid. Ya, mudah-mudahan barokah. Amin ya robbal. Dan juga yang saya hormati aparatur pemerintah dari atasan maupun bawahan, dari Pak RT, Pak RW yang kagak hadir di tempat ini. Hadir kagak? Hadir. Alhamdulillah. Walaupun kagak ada di sini, kita doakan pemimpin-pemimpin kita menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang cinta rakyatnya, sembako tiap datang kebagian semua. Amin ya robbal alamin. Lanjut. Sebelum kita lanjut, pertama saya mengingat almarhum almarhumlah guru kita Pak Bambang Prayitno kalau nggak salah ya. Beliau adalah teman saya, teman kalau ngukur laut biasanya dulu mah. Tadi tim hadroh ngomong ini suasananya pas, di depan ada empang. Kalau tahu begitu mah tadi saya mau pancing. Beliau adalah teman saya. Yuk, karena Allah kita semua kita kirimkan Al-Fatihah untuk beliau dan untuk keluarga orang tua kita yang sudah mendahului kita. Kita doakan mudah-mudahan segala dosanya diampuni oleh Allah, segala amal ibadahnya diterima oleh Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bu, habis dibagi berkat jangan pulang dulu Bu ya. Bu ya.
Iya, jangan pulang dulu. Kalau ibu pulang, ntar siapa yang ngedengerin saya? Aku pulang saya juga. Ya, yuk dengerin nih malam yang luar biasa. Sebelum saya lanjutkan, kira-kira kalau saya nanya dulu boleh kagak nih? Boleh. Nah, seandainya nanti isi tausiah saya ada yang kesinggung, kira-kira bakal marah kagak? Bakal dongkol kagak? Bakal ngomongin kagak? Bakal pulang kagak? Jangan pulang dulu ya. Kalau seandainya nanti saya beritahukan sebenarnya tentang hukum dari Allah, tentang hukum dari Kangjeng Nabi, bakal ngambek kagak? Benar. Bakal emosi kagak? Walaupun perih biasa kedengarannya, walaupun kagak enakan kedengarannya, bakal ditinggalin kagak saya nih? Bakal ada dusta enggak di belakang nanti? Kagak? Alhamdulillah. Maka yuk kita, sebelum kita lanjutkan, perkenankan saya ingin mengatakan yang ada di dalam kitab Durratun Nasihin, Pak Bu. Ini adalah kita memasuki pertengahan bulan Sya'ban, Bu. Pertengahan bulan Sya'ban. Tadi kita sudah bersama-sama melakukan nisfu Sya'ban, membaca Yasin 3 balik. Yasin yang pertama kita niatkan untuk minta kepada Allah ditetapkan iman dan Islam kita. Yang kedua kita baca Yasin minta dipanjangkan umur barokah untuk ibadah. Baca Yasin yang ketiga minta kepada Allah rizki yang banyak, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah. Lalu ada apa saja di bulan Sya'ban ini? Saya sedikit ingin memberikan satu masukan yang berdasarkan di dalam kitab Durratun Nasihin. Kata Nabi kita Muhammad, apa kata beliau? Inna Allaha khalaqa bahron min nurin tahtal arsy. Sesungguhnya Allah menciptakan lautan dari nurnya Allah. Di mana diletakkan lautan tersebut? Tahtal arsy, di bawah arasnya Allah. Malam ini malam dengan apa? Penuh dengan rahmat, penuh dengan ampunan Allah. Jadi malam ini kita kurangin bercandanya. Setuju? Setuju? Biar semuanya jadi barokah. Amin. Yuk makanya dengerin. Yang kagak ngedengerin besok dengkulnya disuran. Lalu apa? Wa khalaqa malakan, dan juga di samping Allah menciptakan lautan ditaruh diletakkan di bawah arasnya Allah. Allah pun menciptakan satu malaikat, yang mana malaikat tersebut lahu janahani, yang mana malaikat ini memiliki 2 sayap. Sayap yang pertama ahaduha bil masyriqi wal akharu bil maghribi. Sayap yang pertama ada di masyriknya Allah. Sayap yang kedua ada di maghribnya Allah. Luar biasa Bu gedenya ini malaikat. Wa ra'sahu tahtal arsy, kepalanya malaikat ini ada di bawah arasnya Allah. Wa rijlahu tahtal ardis sabi'ah, kakinya malaikat ini ada di bawah lapisan bumi paling yang ketujuh, yang paling bawah. Tuh. Bagaimana kalau kita pikir tuh gedenya malaikat? Betul. Kepalanya ada di bawah aras Allah, kakinya ada di lapisan bumi paling bawah, Bu. Sayapnya yang kanan ada di lebah wetan, sayapnya yang kiri ada di lebah kulon. Untuk apa Allah menciptakan malaikat tersebut? Fungsinya fa idza shallal abdu alayya fi syahri sya'bana. Nih kata Kangjeng Nabi, Bu, siapa saja umatku yang membaca sholawat padaku di bulan Sya'ban ini,
amarallahu dalikal malak, maka Allah memerintahkan terhadap malaikat tersebut untuk apa? Ayat misa fi ma'il hayati, diperintahkan malaikat tersebut, hai malaikat, nyemplung silam. Tahu silam bu? Pak, silam tahu silam? Selelep dah, selelep bahasa orang sonoma. Itu malaikat bila mana ada orang kampung Pisangan Lor di bulan Sya'ban ini baca sholawat kepada Kanjeng Nabi, Allah memerintahkan malaikat tersebut untuk silelep di lautan yang airnya air kehidupan. Nah setelah itu malaikat bangun lagi dari air tersebut. Nah setelah bangun, Pak, Bu, contohnya seperti apa? Nah, ada nggak yang punya ayam jago di sini, bapak-bapak? Ada. Ada. Tuh kalau ayam jago kita pandiin, betul nggak? Saya juga dulu suka mandiin ayam, mau dipotong. Itu biasanya ayam kalau habis dipandiin, sayapnya banyak airnya, betul? Kekepret banyak airnya, betul? Nah ini malaikat habis selelep di lautan yang airnya air kehidupan, begitu bangun sayapnya penuh dengan air, dikepretkan sayapnya, berapa banyak tetesannya air yang jatuh dari sayapnya, Bu? Ada yang bisa ngitung kira-kira? Tak bisa, pokoknya mah itu bisa triliunan tetesan air yang jatuh dari sayap malaikat tersebut. Untuk apa Allah ciptakan malaikat tersebut? Kepretan-kepretan, tetesan-tetesan air yang jatuh dari sayap malaikat tersebut, satu tetesan Allah ciptakan satu malaikat. Untuk apa? Yastaghfirunahu, memohonkan ampunan. Astagfirullah, astagfirullah li sahibi, untuk orang yang membaca salawat pada Kanjeng Nabi di bulan Sya'ban. Sampai kapan? Ila yaumil kiamah, sampai datang hari kiamat. Bu, Pak, suka baca salawat, suka cinta sama Nabi, cinta baca salawat, kakak bohong berarti, ibu ya, Bu, yang lepas ini kayak orang marah sama saya. Bu, suka baca salawat, suka cinta sama Nabi. Alhamdulillah. Yuk kita baca salawat dulu. Kalau saya mogok tim hadroh terusin. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Habibillah ala yasin, habibillah ala yasin. Enggak ada tim hadroh juga kayak begitu, Maya. Alhamdulillah. Bu, Pak, sholawat yang baru saja keluar dari mulut kita tidak sia-sia, Bu, Pak, tidak sia-sia. Malaikat yang ditugaskan khusus oleh Allah keliling muka bumi ini mencari umat Nabi Muhammad
di setiap kampung, di setiap majlis, di setiap masjid. Bila mana ada umat Nabi Muhammad baca sholawat, dicatat oleh malaikat tersebut, Bu. Dicatat untuk apa? Dilaporkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, disimpan oleh kanjeng Nabi. Untuk apa? Nanti untuk di hari kiamat. Saya baca di dalam kitab Durratun Nasihin juga, Bu. Begitu hari kiamat terjadi, orang kebingungan, ibu tidak lagi memikirkan anaknya, bapak tidak lagi memikirkan istrinya, teman tidak memikirkan temannya, saudara tidak memikirkan saudaranya. Semua kebingungan atas dirinya, mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya semasa di dunia. Saat itu Nabi Adam alaihi salam melihat seorang laki-laki daripada umat Nabi Muhammad. Apa kata baginda Nabi Adam? Idza kana yaumul kiamat yara Adamu wahidan min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yusaku ilan nar. Saat itu Nabi Adam melihat seseorang laki-laki, orang ini adalah umatnya Nabi Muhammad, sedang digiring-giring mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Ada apa, Neng? Baru kucing, Neng. Coba kucing hantu tukang hadroman. Lebih galak dia, Pak. Nah, melihat hal demikian, Bapak, ini Nabi Adam langsung manggil-manggil Nabi Muhammad. Ya Muhammad, labbaik ya Abal Bashar. Ada apa ya bapak kolotnya manusia? Ya, Bu. Bapak kolot kita adalah Nabi Adam. Kenal Nabi Adam? Istrinya siapa? Siti Hawa. Anaknya, tetangganya, RT-nya. Enggak ada RT dulu, Bu, ya. Iya. Apa langsung? Ya Muhammad, inna wahidan min ummatika yusaku ilan nar. Ini adalah umatmu ya Muhammad, sedang digiring-giring oleh malaikat untuk dimasukkan ke dalam neraka. Melihat kabar begitu, kanjeng Nabi Muhammad bersegera, dia angkat, kalau kata orang kita mau diangkat kainnya, dia bersegera lari loncat kanjeng Nabi mengejar rombongan malaikat yang sedang membawa-bawa umatnya mau dicelupin ke neraka. Bu, mau dicelupin ke neraka, Bu. Panasnya neraka, Bu, menurut riwayat batu kerikilnya aja nih, bukan apinya. Kalau kita taruh di bawah, kita injak, yang meletos bukan kaki kita, tapi ubun-ubun kita yang meletos, Bu. Saking panasnya api neraka, Bu. Ya, begitu melihat itu kanjeng Nabi segera berlari menyusul malaikat yang sedang membawa-bawa umatnya mau dimasukin ke neraka. Begitu tersusul itu malaikat, ya malaikat Rabbi kifu, hai malaikat Tuhanku, berhenti sebentar, berhenti sebentar. Itu umat saya orang pisangan lor, nggak salah lagi tuh. Ada apa ya Muhammad? Apa kata malaikat jawabnya? Hai Muhammad, alam takra qaulahu ta'ala fi haqqina. Apakah kamu ya Muhammad tidak tahu hakku yang diucapkan oleh Allah? Apa kata Allah? La ya'suna ma amarallah. Aku diciptakan oleh Allah, tidak pernah berbuat maksiat dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa yaf'aluna ma tu'marun, dan selalu aku kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini sudah bagian saya. Umatmu berbuat dosa, maka wajar dia masuk neraka. Apa kanjeng Nabi diam? Lalu ada suara dari atas tanpa rupa, ternyata itu panggilan dari Allah. Ya malaikati
ati'u Muhammadan, ya malaikatku turuti apa keinginan Nabi Muhammad. Akhirnya diikuti keinginan Nabi Muhammad. Dibawa lagi ini umat yang mau dimasukin ke neraka, dibawa lagi ke tempat timbangan amal. Begitu ditimbang lagi amalnya, ternyata amal kejelekannya lebih banyak, lebih berat daripada amal kebaikannya. Wajar saja dia masuk neraka. Betul Pak? Ya. Nah, lalu apa sikap Kangjeng Nabi? Kangjeng Nabi lalu merogoh kantong bajunya. Dirogoh kantong baju Kangjeng Nabi, dikeluarkan rik'ah, selembar kertas dikeluarkan dari kantong Kangjeng Nabi. Lalu kertas itu ditaruh di timbangan amal kebaikan umat tersebut, orang tersebut. Akhirnya berbalik Pak Bu, timbangan amal kebaikannya lebih berat daripada timbangan kejelekannya. Itu lelaki tersebut bahagia, senang. Kenapa? Tadinya mau direndam di neraka jadi kagak jadi. Betul. Siapa yang kagak senang? Betul kagak? Itu di akhirat nanti apalagi. Betul. Nah, lalu ini seorang laki-laki tersebut menghampiri Kangjeng Nabi, ditanya, "Mahadzar rik'ah ya Rasulullah, ya Muhammad, ya Nabiku. Apa sih isinya kertas tersebut? Kau taruh di tempat kebaikanku tadi itu sampai berat mengalahkan timbangan kejelekanku." Pas dijawab oleh Kangjeng Nabi, "Ya ummati hai rajul, itu catatan saat kau di dunia pernah baca sholawat kepadaku." Bu, baca sholawat, betul. Cinta Nabi, betul. Kalau kita cinta maka sering-sering baca sholawat. Pagi sholawat, siang sholawat, bari masak, bari nyuci, bari nyapu, bari baca sholawat. Jangan sekarang lagunya bari nyapu, ya. Apa lagunya Bu? Kalau ingin apa Bu? Iya, sekarang mah. Iya, padahal mah Bu, kalau kita cinta kepada Nabi, yuk baca sholawat terus, tidak ada waktunya. Sholawat yang kita baca tidak sia-sia. Alhamdulillah. Lanjut. Baru kita memasuki pada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan katanya ini acara sekaligus penutupan pengajian anak-anak untuk sementara. Bapak, Ibu, adik-adik yang dirahmati oleh Allah, tahu Rasulullah dek? Siapa namanya? Siapa namanya? Nabi Muhammad bapaknya, ibunya, pamannya, musuhnya, oh, kira jauh amat. Itu mah zaman Nabi Musa. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok mah temannya ibu. Iya, buat cuci piring. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang malam ini peristiwa Isra wal Mi'rajnya kita peringati. Beliau adalah beliau adalah sosok manusia yang mulia. Mau mulia, mau. Kenapa Rasulullah bisa mulia? Karena Rasulullah dimuliakan langsung oleh yang maha mulia, Allah subhanahu. Dan beliau pun adalah sosok manusia yang agung. Kenapa beliau bisa agung? Karena diagungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Pak Bu, di setiap tingkah, pola langkah lampah, tindak tanduk Kangjeng Nabi, semuanya adalah wahyu dari Allah. Apa saja yang diperintahkan oleh Nabi,
semuanya yang diperintahkan oleh Allah. Apa saja yang dilarang oleh Nabi, semuanya yang dilarang oleh Allah. Apa saja perintah untuk melakukan kewajiban, untuk melakukan menjauhi yang diharamkan, semuanya adalah perintah melakukan kewajiban dan perintah menjauhi yang dilarang. Semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun. In huwa illa wahyun yuha. Tidak ada ucapan kanjeng Nabi, baik itu perintah, baik itu larangan, semuanya datang dari wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak keluar dari hawa nafsunya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka daripada itu, setiap pola langkah, tingkah laku, tanduk, tindak tanduk kanjeng Nabi gagah, Bu, betul? Gagah. Maka daripada itu, jikalau kita ingin jikalau kita mengikuti orang yang gagah, tong pengen mengikuti orang yang gagah, pengen. Kalau kita mengikuti orang yang gagah, insya Allah kita pun akan menjadi gagah. Betul? Kalau kita ingin mengikuti orang yang sukses, kita juga insya Allah akan menjadi sukses. Kalau kita ngikutin orang gila, mau gagah? Pasti bakal ikut-ikutan gila. Betul? Siapa manusia yang paling sukses? Tidak lain adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, peringatan Isra wal Mi'raj adalah peringatan yang sangat luar biasa. Allah menginginkan peristiwa ini, Allah yang menghendaki peristiwa ini. Untuk apa? Untuk memperlihatkan segala sebagian kecil daripada kebesaran Allah. Dan yang terutama, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah untuk menjalani sebuah tugas apa? Melaksanakan kewajiban apa tong? Kewajiban apa tong? Sholat. Ya Bu. Maka Bu, kalau kita ingin anak-anak kita menjadi orang yang gagah, anak-anak kita ingin menjadi orang yang sukses fid dunya wal akhirah, maka arahkan anak-anak kita untuk menjadi mengambil contoh, untuk mengambil figur yang bisa anak-anak kita tiru dan turut, yaitu tidak lain contoh buat anak-anak kita dan kita adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bu, Pak, sudah maklum di dalam kehidupan kita yang namanya manusia itu, kata kanjeng Nabi, sifatnya hubbut taklid. Apa itu artinya? Demen meniru, demen mencontoh. Betul kagak? Betul. Coba lihat anak-anak kita, anak perempuan dah jangan jauh-jauh, karena dia demennya, idolanya penyanyi India. Bu, betul kagak? Itu anak-anak kita perawan pakai bajunya sepotong, baju adenya dipakai. Betul kagak? Iya, pusernya kemana-mana. Mending kalau bening mah digaruknya ngebul. Ya, kan kagak enak. Ya, anak-anak kita mah begitu mencontoh, dia mah yang penting mencontoh dan meniru. Soal pantas nomor 18 kata dia. Betul kagak? Tugas kita sebagai orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita. Silahkan kau meniru siapa saja, silahkan kau mencontoh siapa saja, tetapi ingat, jikalau ingin hidup bahagia dunia akhirat, tidak ada lain contoh yang paling tepat adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, Nabi kita Muhammad menitipkan kita, yaitu namanya sholat. Bu,
Sholat berapa waktu tong? 5. Apa-apa tong? Terus subuh berapa rakaat tong? Zuhur berapa rakaat tong? Maghrib? Asar? Wajar telimang dah. Ya, sholat tapi sholat agak bu, anak-anakmu bu, kewajiban orang tuh dua. Kan kalau udah nyusahin siapa yang susah coba bu? Kalau anak udah nyusahin siapa yang susah? Orang tuh yang jelek nenek-nenek. Iya, makanya kewajiban kita bila mana anak kita umur 7 tahun, ajarkan anak-anak kita untuk sholat. Ya, bila mana udah 10 tahun, ajarin sholat, suruh sholat. Agak bandel dikit, selepet dikit kupingnya, sholat. Biar jadi kebiasaan. Nah, kata Kangjeng Nabi begini bu, wa yajibu 'alal waladi ayyatakhallaqo bil akhlaqil hasanati min sigarihi. Wajib bagi seorang anak berakhlak yang baik min sigarihi, dari sejak ia masih kanak-kanak. Kewajiban siapa tuh anak kita agar mempunyai akhlak yang baik? Kewajiban kita sebagai orang tua. Maka bagaimana caranya? Kita ajak anak kita, kita anterin anak kita ke tempat guru kita. Assalamualaikum Ustaz, assalamualaikum ya Ustazah. Hari ini anak saya taruh di sini. Tolong ajarkan anak-anak saya tentang ibadah, tentang lain-lainnya yang berkaitan dengan agama, supaya anak saya mengerti, tahu tentang agamanya, bu. Betul. Kewajiban kita, tujuannya apa? Liya'isha mahbuban fi kibarihi. Tujuannya agar ia setelah dewasa dicintai, disayangi oleh teman-temannya. Orang tuanya senang ngelihat anaknya, masya Allah, begitu duk johor dia sholat, duk asar dia sholat, duk maghrib dia sholat, isya dia sholat, subuh dia sholat. Siapa yang kagak senang coba? Betul. Itu akibat daripada kitanya bertanggung jawab terhadap anak-anak kita, ya bu. Makanya kita hormati, kita sanjung guru-guru yang sudah mengajar anak-anak kita, yang sudah membantu mengajarkan anak kita tentang ilmu agama. Junjung tinggi, jangan pelit, bu. Sama guru mah jangan pelit. Nih adik-adik juga yang ngaji di sini, bu. Apa dek, tong sudah diajarkan abatasa, betul? Iya. Terus bisa a i u, ya, babi bu. Terus bisa alhamdulillah, bisa baca kuliah kulhu yang menjadi andalan sholat, betul nggak? Itu wasilahnya siapa yang ngajarin? Ustadz atau gurunya ya? Orang tuanya ngajarin kagak? Kagak ya? Males orang tua mah. Bener mang bu, godaannya gede kalau buat ngajarin anak sendiri mah. Ukurannya begitu salah juga disabat. Betul kagak? Cepat marah. Tapi guru mah udah terlatih, iya, udah terlatih. Saya kerasa nih ngajarin Al-Quran kalau nggak salah udah 15 tahun lebih. Begitu ngajarin anak mah jebret, kagak bisa loh. Betul kagak? Tapi ngajarin anak orang mah, masya Allah, pelan-pelan ya. Yang penting sabar. Ayo dengerin. Betul kagak? Maka junjung tinggi harkat dan martabat guru kita, guru anak-anak kita yang sudah mengajarkan kita. Filosofinya begini aja bu, menghormati guru mah. Karena kalau kita menghormati guru, itu kemuliaannya akan kembali lagi kepada kita. Percaya kagak? Contoh begini,
9 dikali 1 berapa? 9 dikali 2 8 tambah 1 9 kali 3 27 2 ditambah 7 9 9 dikali 4 36 3 sama 6 berapa? 9. Itu filosofi kita menghormati guru kita. Kemuliaannya akan kembali lagi kepada kita. Makanya kalau kata orang dulu ngomong begini, sembah ratu, sembah guru, sembah wong tua roro. Sembah Allah dulu, baru sembah guru kita, baru sembah orang tua kita. Kok orang guru dulu, Ustaz? Kenapa orang tua dulu? Kan orang tua yang melahirkan kita. Betul. Tapi apakah banyak orang tua yang bisa mengangkat anak kita menuju surganya Allah? Ada kagak? Tidak banyak dan tidak sedikit orang tua yang cuma bisa menurunkan anak saja ke muka bumi ini. Tapi banyak orang tua yang tidak bisa mengangkat anaknya naik ke surganya Allah. Betul? Paham kagak? Paham kagak? Artinya cuma bisa ngelahirin doang, brojol ke dunia, ngajarin alif bata sama kagak bisa. Banyak yang begitu. Maka daripada itu, hargai guru-guru yang sudah mengajarkan kita dan anak-anak kita. Apalagi Bu, Pak, jangan sampai kita yang sudah punya guru mengajarkan alif batasa kepada kita, ataupun anak-anak kita yang sudah belajar alif batasa tentang Al-Quran kepada gurunya, jangan sampai na'udzubillahi min dzalik membenci gurunya, memarahi gurunya, menghinakan gurunya, Bu. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai terjadi itu, Bu. Ya, Bu. Hargai. Sekarang begini saya mau tanya, Ustadz Antoni tadi guru kita, ya, sekarang beliau mahir di dalam membaca Al-Quran, indah lantunan ayatnya. Tetapi kalau kita tanya, apakah di guru yang belajar lagam itu ia bisa baca alif batasa? Coba tanya. Bukan, betul. Pasti dari guru yang pertama yang mengajarkan alif batasa, kesononya mulai tinggal ngikutin. Betul, betul. Maka daripada itu, sejelek apapun, sehina apapun, jangan kita hinakan, jangan kita marahi, jangan kita benci guru kita yang sudah mengajarkan alif batasa. Kenapa diancam demikian? Kata Allah, Bu, Pak, doa-doa kita yang memarahi guru kita, doa-doa kita yang menghinakan guru kita, sekalipun manggil para wali yang dari Lebah Wetan, manggil para wali yang dari Lebah Kulon, dikumpulin untuk membantu berdoa tentang kita, Allah tidak akan kabul, Bu. Allah tidak akan kabul. Kenapa? Ada penyakit yang menghalanginya. Apa penyakitnya? Guru yang sudah mengajarkan kita dan anak-anak kita tentang alif batasa dihinakan, disakiti, dimarahi, dijelek-jeleki. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh sebab itu, hargai guru-guru kita. Seperti apa tadi yang dinyanyikan oleh anak-anak kita. Betul, Bu? Betul. Nah, di samping itu pula, anak-anak kita nanti yang bisa menolong kita kalau anak-anak kita ajarkan ilmu agama. Alhamdulillah. Ibu jamaah yang saya hormati, lanjut. Ya, cuma malam ini mah kita nggak ada lucu-lucunya dah, ya. Malam penuh berkah malam ini mah.
Tadi apa yang dititipkan oleh baginda Rasul hasil daripada Isra wal Mi'raj tidak lain adalah sholat lima waktu. Memang kalau kita bicara sholat, kita bicara tentang ibadah 5 waktu ini, enggak si kaya, enggak si miskin, enggak si pejabat, enggak rakyat biasa. Rata-rata kalau urusan sholat mah rada sangok, betul, rada sangok. Makanya kata Allah, wa ta'awanu alal birri wat taqwa, saling tolong dalam urusan ibadah mah, betul. Begitu laki kita sepertinya Bu, lagi kerja duk johor, Allahu Akbar, Allahu Akbar, iya, panggil hampiri bini apa suami kita, bang sayang, ya abang makin ganteng aja, makin tua, masya Allah, ya ini tadi kedengaran suara ajan bang, udah tunda dulu kerjaan mah gampang, ya sholat dulu bang. Saya seneng walaupun abang kelihatannya hitam juga, kalau kelihatannya abang rajin sholat, bahagia hati saya bang. Sholat dulu. Anak-anak kita, tong neng, kalau lagi nonton TV atau lagi megang HP, tong main HP-nya ntar dulu ya, tunda dulu. Lagi tanggung nih ini game sedang ininya, udah gampang itu mah, tenang, ntar kalau habis pulsanya ama beliin dah. Sekarang johor dulu, sholat dulu ya, ntar kerjain. Terusan begitu, betul. Kadang-kadang pun ada aja satu rumah yang gak sholat mah, betul kagak? Betul. Kadang-kadang bininya rajin sholat, lakinya kagak. Ada yang begitu di sini, ada. Kadang-kadang lakinya rajin, bininya kagak. Ada juga. Ada. Iya, ada lengkap ya. Sama di sono. Ada bapaknya rajin sholat, bininya rajin sholat, anaknya kagak. Ada begitu. Paling cules lagi, bapaknya sholat, bininya sholat, anaknya sholat, mantunya kagak tahu pemalu. Ada. Iya, sama malah basono kelulusan sholat memang begitu. Ya bawaannya males. Padahal mabuk Pak, seandainya saja di rumah kita ada salah satu keluarga kita yang tidak sholat, yang tidak menjalankan perintah Allah yang luar biasa perintahnya, sampai kanjeng Nabi dihina, bahkan sampai mau dibunuh, membawa perintah Allah yang namanya sholat. Jikalau di antara keluarga kita satu saja ada yang tidak sholat, ini secara syariat akan mengurangi keberkahan yang akan diturunkan oleh Allah ke rumah kita, Bu. Percaya kagak, Bu? Percaya ya? Iya, itu. Jadi sholat ini harus saling mengingatkan, betul. Kalau kita rajin sholat, rajin melaksanakan segala perintah Allah, sedikit-sedikit kita menjauhi larangan Allah, Allah jamin kehidupan kita barokah. Percaya kagak, Bu? Percaya? Kalau tidak percaya, contoh Ustadz kita, guru kita, Ustadz Antoni. Ya, beliau di samping menjadi pengajar, itu mah sampingan. Sebelumnya memang udah Ustadz. Apa pernah guru kita perutnya kelaparan kagak makan? Kagak ada Ustadz ataupun guru ngaji mati kelaparan, kagak ada, betul? Karena apa? Allah jamin rizkinya, Allah cukupi kebutuhannya, betul? Maka daripada itu sholat jangan tinggalin, harus saling mengingatkan, betul? Karena apa? Awwalu maftaradu ala ummati as-salawatil khamsi. Kata kanjeng Nabi, hai umatku, yang pertama Allah wajibkan kepada kalian umatku adalah sholat 5 waktu. Ya, sholat 5 waktu. Sekarang contoh begini, Bu. Di depan rumah kita ada tukang makanan lewat, 3 orang, 3 macam. Yang pertama tukang es lewat, terus ada tukang bakso lewat, ada tukang somai lewat.
Nah, kita panggil, yang kita panggil tukang somai. Bang, tukang somai berhenti sebentar. Kira-kira tuh tukang somai berhenti kagak? Berhenti. Tukang bakso, tukang es, kagak dipanggil dia mah. Belum mau berhenti ayah. Kagak dipanggil dia mah. Yang dipanggil tukang somai. Nah, berarti itu tukang somai ngedenger. Kadang ada tukang somai, tukang es, tukang bakso yang dipanggil tukang somai. Bang, tukang somai berhenti sebentar. Ngedenger tapi nggak berhenti. Kira-kira kita tuh ngomongin kagak? Ngedumel kagak kira-kira? Ngedumel tukang somai budak. Ya, betul. Apa bedanya kita umat Nabi Muhammad yang kata Kanjeng Nabi awwalu maftaradu ala ummati as-salawatil khamsi, bahwa yang pertama diwajibkan kepada umatku itu adalah mengerjakan sholat 5 waktu. Tahu itu tapi tidak dikerjakan. Apa bedanya dengan tukang somai yang kita panggil, dia ngedengar nggak berhenti? Betul. Dikatain tukang somai budek, betul begitu. Jangan sampai kita dikatain orang Islam apa? Orang Islam jangan ya begitu. Kenapa? Karena nanti yang pertama awwalu ma yuhasabu, yang pertama nanti akan ditanya di hadapan Allah adalah tentang sholat 5 waktu. Betul. Sholat 5 waktu. Enggak ditanya berapa kekayaanmu, berapa istrimu, berapa anakmu, setingkat apa rumahmu. Kagak. Yang pertama dipertanyakan adalah bagaimana tentang sholat 5 waktu. Idza soluhatis sholat, bila mana sholatnya baik, maka soluha sairul ibadah, baik pula seluruh amal ibadah. Maka hidup mak mumpung masih napas, jangan jauh-jauh dari majelis taklim. Dari majelis taklim, biarin nggak kepaham-paham juga. Emang kita mengerumasa orang rada bandel begitu. Yang penting niat dari rumah mau datang ke majelis taklim, menjalankan perintah Allah, perintah Nabi. Apa perintahnya? Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah, bahwa belajar ilmu agama itu hukumnya wajib buat orang Islam laki-laki dan perempuan. Untuk apa? Untuk memperbaiki ibadah kita. Padahal mak luar biasa, Bu. Kalau kita baca ayat ini, nantinya akan diganjar seperti ini. Kalau kita cinta kepada Kanjeng Nabi, nantinya akan diakui oleh Kanjeng Nabi. Tapi beda dengan belajar ilmu agama, Bu. Walaupun kita baru niat doang, sudah diberikan pahala oleh Allah. Apa pahalanya? Allah ampuni dosa-dosa kita. Benar begitu. Coba kita lihat hadis nabinya, kata Kanjeng Nabi apa? Man salaka thoriqan liyata'allama ilman ghufira qabla ayyahtua. Nah, siapa orang yang melangkahkan kakinya dari rumah mau menuju majlis taklim, niatnya tidak lain adalah untuk belajar ilmu agama, ghufira, di Allah ampuni dosa-dosanya qabla ayyahtua, sebelum ia melangkahkan kaki. Bu, Pak, luar biasa kagak? Padilah kita mau belajar ilmu agama, belum nyampe ke majelis taklim, baru niat doang, Allah sudah hapuskan dosa-dosa kita, Bu. Betul. Sekarang kita umur 40 apa 70 tahun, ya sepertinya ini mah 40 tahun bermaksiat kepada Allah,
20 tahun tobat, kira-kira kalau menurut perhitungan tukang dagang ketutupan kagak tuh? Kagak lah begitu. Maka ini kesempatan yang diberikan oleh Kangjeng Nabi, keistimewaan yang diberikan oleh Allah. Siapa saja yang mau melangkahkan kakinya menuju majelis taklim buat belajar ilmu agama, sebelum ia sampai saja sudah diampuni dosa-dosanya. Betul. Pagi-pagi udah megang hap, mau berak bari bawa, mau makan bari ngedengerin, mau tidur bawa, bangun tidur bawa. Bini mah nggak diperhatiin, betul kagak? Tuh dosa melulu setiap hari kita. Mending kita kalau ngaji maya begitu, walaupun males baca istighfar, sudah niat datang ke tempat pengajian, dosa-dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Dan bahkan nanti perjalanannya begitu ngajinya, bertatapan dengan guru kita, melihat senyum guru kita, luar biasa faedahnya Bu. Kita nih wanadruka ilal alim khairun laka min alfi. Begini maknanya, melihat wajah guru kita, menatap wajah guru kita, itu lebih baik buat kalian semua, buat kita semua, dibandingkan bila mana kalian atau kita punya 1000 onta kita sodakohkan untuk sabilillah. Masih lebih baik kita menatap wajah muka guru kita. Makanya kalau ngaji jangan jauh-jauh, liatin muka guru kita. Betul. Jangan liatin doang, pulangnya yang rada kasapan. Betul nggak? Apa yang kasapnya? Jangan bawa amplas, bawa amplop. Bukan amplopnya doang, isinya. Makanya saya mau datang ke sini juga nggak mau nyarinya amal. Ya begitu. Insya Allah barokah Bu Pak. Barokah. Dengan demikian ibadah kita jadi sesuai dengan hukum agama, dan demikian pula kita menjadi umat yang taat kepada Allah, umat yang taat kepada Rasulullah. Bapak Ibu yang saya hormati, terus ini jam berapa ini? 11. Nah, 12 udah belum? Satu lagi Bu, menjelang Ramadan. Betul. So, menjelang Ramadan, nanti bulan Ramadan taraweh ya. Ajak emaknya taraweh, ajak bapaknya taraweh ya. Jangan sampai bapaknya tong gue mah capek, udah lu aja sono dah taraweh. Jangan ya. Ajak ya. Bapak, kalau anakmu ini pengen sholat taraweh juga, bapak harus sholat taraweh. Kalau kagak, saya juga kagak. Boleh ngancam begitu, nggak doraka ya. Iya ya, aja jangan contohkan kepada saya yang tidak baik Pak. Begitu kata guru saya diajarkan bulan puasa itu agar sempurna ibadah puasanya, setiap malam kita sholat taraweh ya Bu Pak. Ajak anak kita, ajak suami kita, mantu kita ke masjid ataupun ke mushola untuk melakukan sholat taraweh. Luar biasa bulan Ramadan Bu ya. Makanya Ramadan mah disebut sayyidus syuhur, pimpinannya para bulan. Kenapa? Nah, yang pertama alasannya adalah Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan di mana Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran. Yang kedua, di Ramadan itu kenapa Ramadan disebut sayyidus syuhur? Karena wasilahnya di Ramadan itu adalah satu hari yang bobotnya ini lebih khairum min alfi syahrin, bobotnya lebih baik daripada 1000 bulan. Apa itu namanya? Lailatul Qadar, malam Lailatul Qadar ya Bu. Jangan ya, kalau menurut Imam Ghazali
datangnya malam Lailatul Qadar itu biasanya tanggal 10 akhir. Sama 10 akhir bulan Ramadan, di tanggal yang ganjil 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Jangan pakai ilmu ngintip-ngintip, jangan. Pakai ilmu ngintip tanggal 21 nih malam ini, mudah-mudahan turun Lailatul Qadar, gua terawih dah. Ya, besok tanggal 22 lah kagalah nggak terawih. Kenapa? Malam ini malam tanggal genap apa genap gitu, nggak turun Lailatul Qadar. Jangan ya begitu. Kayak begitu bukan dapat Lailatul Qadar, nanti Lailatul Qadar dapatnya. Ya, makanya kalau kita ingin mendapatkan keistimewaan daripada Lailatul Qadar, dari sejak awal bulan Ramadan kita sudah bersiap-siap, berjaga-jaga untuk menyongsong datangnya malam Lailatul Qadar. Jangan berhenti, dari awal kita tarawih terus, malamnya kita berzikir, bertasbih. Betul. Banyak keistimewaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan bulan penuh ampunan, bulan Ramadan bulan penuh dengan keberkahan. Kata Kangjeng Nabi, lau ta'lamu ummati anna ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanata kullaha Ramadan. Kalau umatku tahu bahwa keistimewaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, saya pasti yakin umatku pengen di setiap tahunnya isinya bulannya Ramadan semua. Saking hebat, istimewa dan kemuliaan bulan Ramadan. Itu Kangjeng Nabi apa yang ngomong kayak begitu. Kenapa emang ya Rasul? Li'annal hasanata mujtami'atun. Yang namanya kebaikan di bulan Ramadan itu berkumpul banyak, Bu. Betul kagak? Betul. Ada yang sengsara di bulan Ramadan? Ada? Kagak ada. Semuanya berkah. Apalagi watto'atu makbulatun, seluruh doa-doa kita, ibadah-ibadah kita makbulatun, Allah ijabah, Bu. Ya, makanya dari sekarang nih kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah tentang persoalan di dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan. Apalagi wadzunuba magfuratun, dosa-dosa kita di bulan Ramadan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya yang gesit, yang tengginas kita persiapkan dari sekarang agar badan kita sehat dan kuat, Bu, agar bisa menjalani ibadah puasa Ramadan dengan tenang, ya, Bu. Alhamdulillah. Terus udahlah, udah malam, Bu, ya. Udah jam 12 tuh, jam saya udah berbunyi. Kata jam udah berhenti katanya begitu. Mau tahu kagak, Bu? Saya mah disuruh ngomong ini tadi habis nisfu. Emang dulu pernah ngomong sebulan 2 bulan yang lalu, Ustaz. Ternyata tanggal 10 wayanya di sono. Ya begitu. Tanggal 10 ya udah saya masih catat di almanak saya ya, tanggal 10 Maret. Tadi kan 10 Tadi habis nisfu telepon Ustadz Anton, Ustadz berangkat jam berapa ntar? Iya ntar saya habis nisfu. Ya, saya mau berangkat ke sono, tadinya mau ke Triti acara Isra Mi'raj, emang diundang di sono. Emang berangkat kemana? Atau ke lor sono Ustadz Ningsi, Ustazah Ningsi. Ya Allah, katanya tanggal 10. Udahlah kayak ini mah, ya udah nggak apa-apa lah di sini. Dadakan kayak sapi apa kayak bakso bulat jadi hampura. Ya, yang namanya dadakan mah kadang-kadang suka keserimpet. Untung aja kadang-kadang sering udah biasa sering pukul begitu. Jadi udah tahu kalau dipukul ke sini nangkisnya ke sini begitu. Ya, Bu, ya, hampura ini mah hampura, Pak. Ya, jika ada yang kagak enak, jika ada yang kurang pas, sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Inti terakhir pesan dari saya, dukung guru kita, terus sanjung guru kita, agar guru kita terus semangat mengajarkan anak-anak kita. Kan kita sendiri mengeru masa, Pak, Bu, nggak bisa, benar, nggak bisa ngajarin anak-anak kita. Sementara, Bu,
anak kita itu bisa menolong kita nanti di yaumil kiamah, Bu. Betul? Ya, waladun solihun, anak-anak kita yang menjadi anak soleh, yang bisa mendoakan orang tuanya sekalipun orang tuanya sudah meninggal. Itu ganjaran sebab kita mengajarkan dan memerintahkan anak kita untuk belajar agama, ngalir terus ganjarannya ke alam kubur kita. Mau begitu? Pengen begitu? Jangan bosan-bosan nyuruh anak kita untuk belajar dan sholat. Tong belajar nih, duitnya sonogi antrin kalau bisa mah. Takutnya anak sekarang mah berbilang mengaji nggak taunya mampir ya. Kadang-kadang tuh di pinggir kali banyak pada uka-uka ya, ngeri uka-uka zaman sekarang mah. Setannya udah nggak udah nggak sumbut-sumbutan lagi. Akhirnya uka-uka aju, uka anak ya, uka-ukaan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita ajarkan, kita arahkan anak-anak kita seperti apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad. Jangan sampai anak kita kecolongan mencontoh apa, silakan saja mencontoh untuk bergaya hidup, silahkan, tetapi untuk agama yang kita contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mana kita dapatkan? Dari tempat pengajian. Bagaimana agar anak kita mau ngaji, agar anak kita terinspirasi mau belajar ilmu agama? Dari kita para orang tua. Bagaimana anak mau ngaji kalau bapaknya nggak pernah mau ngaji? Padahal majlis taklim di samping room, semaunya aja kayak orang jengkel mau ustadznya, nggak mau ngaji ya Bu. Ada begitu? Ada. Jangan. Kalau anak kita pengen mau ngaji, pengen mau belajar, contohkan dari kita sebagai orang tua ya. Contoh nih, kita punya anak kecil perempuan, ngelihat bapaknya pakai peci, itu anak kecil biasa ikut pakai peci, betul kagak? Padahal mah anak perempuan. Jadi apa yang kita perlihatkan kepada anak akan ditiru oleh anak perempuan terutama. Kadang kalau melihat emaknya makan di depan pintu dapur, anak perawan ikut-ikutan, betul kagak? Iya. Betul kagak begitu? Betul, makanya kita contohkan. Nah, doain ya emak mau berangkat ngaji dulu. Kalau neng mau ikut, ayo mangga silakan. Ya, ajak anak kita ke tempat pengajian. Mudah-mudahan anak kita menjadi anak yang membanggakan orang tua, yang bisa mendoakan orang tua. Kapan lagi Bu, al mautu ya'ti baghtatan, yang namanya mati datangnya tiba-tiba. Tadi pagi mama masih ngojek ya, Johor mati ya Bu, kaget kagak? Jangan kaget, emang itu begitu, mati mah begitu. Yang kaget juga pagi mati Johor ngojek ya, itu yang kaget juga ya. Bebongkong tukang ojek berarti itu mah ya Bu ya, mati dadakan. Sebabnya banyak, ketimpa pulpen bisa mati, percaya nggak? Ya tuh, kalau pulpennya satu truk, kenapa nggak mati? Ya, maka mumpung kita masih hidup, kita sempatkan untuk mengisi kehidupan kita dengan berbagai bentuk ibadah. Alhamdulillah. Malam ini sebelum saya tutup, disuruh doa nggak nih? Disuruh doa? Iyalah, doa nggak apa-apa dah. Saya mau banyolin juga gak enak Ustaz Anton. Kita tutup dengan sholawat dulu Bu ya. Sholawat tibil qulub. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin